Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pembiayaan Syariah, di mana di sini kami membahas tentang analisis kebijakan pembiayaan bank syariah. Nah, di sini saya Siti Masito dan juga rekan saya Debbie Rahmawati dan Rizka Yunistiawati. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Debbie. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang pertama, pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai resiko dalam pembiayaan. Di dalam memberikan pembiayaan, bank syariah tentu tidak akan terlepas dari yang namanya resiko. Beberapa resiko yang dihadapi bank syariah setidaknya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Resiko ini juga meliputi overtrading, adverse trading, dan liquidity run. Overtrading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil. Sedangkan adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap atau fixed cost yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Resiko yang kedua yaitu timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin mengambil komitmen ini dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Namun, apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank harus dipaksa untuk dilikuidasi. Yang ketiga yaitu resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat 3 macam pula resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu analisis pembiayaan yang keliru, creative accounting, dan karakter nasabah. Analisis pembiayaan yang keliru, resiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, namun memang sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid atau salah. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Lalu ada creative accounting. Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir mengenai risiko dalam pembiayaan yaitu karakter nasabah. Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini karena dengan ini mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter bank. Dilanjut dengan tujuan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana atau pejabat pembiayaan di bank syariah dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua itu menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Setelah tujuan analisis
pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan itu sendiri. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu pendekatan jaminan. Pada pendekatan ini, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua yaitu pendekatan karakter. Melalui pendekatan ini, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabahnya. Yang ketiga ada pendekatan kemampuan pelunasan. Dalam pendekatan ini, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat ada pendekatan dengan studi kelayakan, yang artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang terakhir ada pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada prinsip analisis pembiayaan. Prinsip di sini merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan pembiayaan. Nah, secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu yang pertama ada karakter. Nah, karakter di sini merupakan sifat dari nasabah pengambil pinjaman. Nah, yang kedua, capacity, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Kemudian yang ketiga itu kapital, merupakan besarnya modal yang diperlukan peminjam. Nah, yang keempat ada collateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Nah, yang terakhir ada condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Selanjutnya, ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa langkah di sini, yang dimana langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada sebelum realisasi, di mana dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan. Itu jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Nah, yang kedua setelah realisasi pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis penyebab permasalahan. Di antaranya, yang pertama ada analisis sebab kemacetan, yang kedua menggali potensi peminjam, yang ketiga melakukan perbaikan akad, yang keempat memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan, murabahah atau mudorobah. Kemudian yang kelima penundaan pembiayaan, yang keenam memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru, rescheduling. Yang terakhir memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Nah, itulah pembahasan tentang analisis kebijakan pembiayaan bank syariah. Nah, selanjutnya akan disimpulkan oleh Debbie. Kesimpulannya, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 2 Manajemen Pembiayaan Syariah. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi kami. Semoga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.